warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasia Khairani Utami dari Prodi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Indonesia. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab soal materi UTS pada matkul Filsafat Ilmu Ekonomi Islam. Yang pertama, cara menanggapi anggapan bahwa bank syariah tidak sesuai syariah. Sebagai mahasiswa perbankan syariah, saya akan menjelaskan bahwa bank syariah pada dasarnya dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan larangan riba. Memang dalam praktiknya masih ada kekurangan, namun hal itu tidak berarti sistemnya salah. Yang perlu dibedakan adalah antara konsep syariah dengan pelaksanaan oleh manusia yang mungkin belum sempurna. Dalam filsafat Islam, suatu kebenaran dinilai dari tujuan dan nilai dasarnya, yaitu yang pertama menjaga agama, kedua jiwa, ketiga akal, keempat harta, kelima keturunan. Bank syariah hadir untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan tidak menindas. Misalnya, dalam sistem bagi hasil, keuntungan dan resiko ditanggung bersama sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. Selain itu, bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah DPS dan mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui DSN MUI. Hal ini menunjukkan bahwa operasional bank syariah tidak dilakukan sembarangan. Secara filosofis, ekonomi Islam tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga keberkahan, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, keberadaan bank syariah merupakan bentuk usaha untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam bidang ekonomi modern. Lalu yang kedua, ada pentingnya filsafat dalam perbankan syariah. Filsafat sangat penting dalam perbankan syariah karena filsafat menjadi dasar berpikir kritis dan mendalam terhadap ilmu ekonomi Islam. Dengan mempelajari filsafat, mahasiswa tidak hanya memahami bagaimana sistem bekerja, tetapi juga memahami mengapa sistem itu dibentuk. Filsafat membantu mahasiswa memahami hakikat ekonomi Islam, tujuan penerapan syariah dalam ekonomi, nilai moral dan etika dalam transaksi keuangan, perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional. Dalam dunia perbankan syariah, filsafat berfungsi sebagai landasan berpikir agar praktik ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai kemanusiaan dan keadilan. Tanpa filsafat, seseorang hanya memahami teori secara teknis tanpa memahami makna dan tujuan syariah. Filsafat juga melatih sikap kritis sehingga mahasiswa mampu menjawab tantangan zaman, perkembangan teknologi keuangan, dan kritik masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, konsep rasionalitas dan etika dalam ekonomi Islam. Rasionalitas dalam ekonomi Islam adalah cara berpikir logis dan bijak dalam memenuhi kebutuhan hidup sesuai ajaran Islam. Dalam ekonomi konvensional, manusia sering dianggap selalu mengejar keuntungan sebesar-besarnya atau self-interest, sedangkan dalam ekonomi Islam, rasionalitas tidak hanya berdasarkan keuntungan materi, tetapi juga mempertimbangkan halal haram, manfaat, dan juga keberkahan. Seorang muslim dianggap rasional apabila mencari rezeki yang halal, menghindari riba, gharar maisir, menggunakan harta secara seimbang, tidak boros dan kikir, serta memperhatikan kepentingan sosial. Etika ekonomi Islam berlandaskan Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip ekonomi tersebut meliputi yang pertama, kejujuran dalam transaksi, kedua, keadilan dalam pembagian keuntungan, yang ketiga, tanggung jawab sosial, keempat, amanah dan transparansi, lalu yang kelima, larangan penipuan dan eksploitasi. Dengan demikian, ekonomi Islam memadukan rasionalitas dan moralitas. Tujuan akhirnya bukan hanya kekayaan, tetapi juga kesejahteraan dunia dan akhirat. Yang keempat, ekonomi Islam positif ekonomi atau normatif ekonomi. Ekonomi Islam tidak hanya condong pada positif ekonomi maupun normatif ekonomi.
tetapi menggabungkan keduanya. Positif ekonomi membahas fakta ekonomi berdasarkan kenyataan yang terjadi. Contohnya yang pertama, tingkat inflasi, yang kedua pengangguran, ketiga pertumbuhan ekonomi, lalu yang keempat perilaku pasar. Ekonomi Islam juga menggunakan pendekatan positif untuk menganalisis kondisi ekonomi masyarakat secara ilmiah dan objektif. Lalu, normatif ekonomi membahas bagaimana ekonomi seharusnya dijalankan berdasarkan nilai dan norma tertentu. Dalam ekonomi Islam, aspek normatif sangat kuat karena bersumber dari Al-Quran dan hadis. Contohnya yang pertama adalah larangan riba, kedua kewajiban zakat, ketiga keadilan distribusi kekayaan, keempat larangan penimbunan harta. Ekonomi Islam menggunakan fakta ekonomi positif untuk memahami realitas, lalu memberikan solusi berdasarkan nilai syariah, yaitu normatif. Oleh karena itu, ekonomi Islam merupakan perpaduan antara ilmu ekonomi dan nilai moral agama. Lalu yang kelima, apakah ekonomi Islam harus selalu bertentangan dengan ekonomi konvensional? Ekonomi Islam tidak harus selalu bertentangan dengan ekonomi konvensional. Keduanya memiliki beberapa tujuan yang sama, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan stabilitas ekonomi. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam landasan dan cara penerapannya. Perbedaan utamanya, ekonomi konvensional umumnya berorientasi pada keuntungan materi dan kebebasan individu. Lalu, ekonomi Islam berorientasi pada keseimbangan antara keuntungan moral dan keberkahan. Ekonomi Islam menolak praktik yang bertentangan dengan syariah seperti yang pertama riba, kedua maisir, ketiga goror, lalu keempat penipuan dan eksploitasi. Meskipun demikian, ekonomi Islam tetap dapat mengambil teori dan metode dari ekonomi konvensional selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contohnya, yang pertama manajemen keuangan, yang kedua teknologi perbankan, ketiga strategi pemasaran, keempat analisis ekonomi modern. Dengan demikian, ekonomi Islam dan ekonomi konvensional bukan selalu konflik, melainkan ekonomi Islam berfungsi sebagai penyempurna dengan memberikan nilai etika dan spiritual dalam aktivitas ekonomi.